Saya waktu saya agak marah, saya mau angkat kursi, saya mau lempar di. Saya bilang, hari ini saya keluar dari pasca sarjana UI ini. Ya, nanti Anda akan lihat, ya, saya akan jadi guru besar di partai lebih muda dari Anda. Jadi kami itu ya bisa berbeda pendapat tajam dengan orang, tapi tidak ada permusuhan pribadi. Ya. Sepinter apapun kamu, hafal ribuan undang-undang di sebuah perpustakaan, tapi begitu parlemen politik mengatakan ganti nih hukum, bubar semua. Satu perpustakaan ilmu hukum itu tidak ada artinya. Saya minta tolong satu, saya bilang ya. Saya ini anak masyumi, saya bilang kan. Dan saya sudah ikhlas mundur, ngasih kesempatan sama Gus Dur jadi presiden, terpilih. Jadi tolonglah, antara anak masyumi sama anak NU ini, jangan ada beban psikologis lagi. Pak Yusril, terima kasih. Ya. Ini tempat saya bermain-main, terutama berkomunikasi dengan netizen. Untuk berbicara banyak hal yang perlu dikomunikasikan. Terima kasih nih kunjungannya ke tempat saya. Bagus tempatnya ini, di tengah-tengah kota tapi terasa sepi juga di dalam sini. Nah ini Pak Yusril, Rizal Mustari, terima kasih. Ya, sama-sama. Mari Pak. Mana saya? Sini, Bapak di tengah. Silakan. Nggak sulit kan carinya? Enggak. Nah, Pak Yusril kan orang Jakarta, sejak Jakarta jadi tahu. Sejak mahasiswa di Jakarta, Pak. Iya. Oke, baik. Pemirsa yang terhormat, alhamdulillah Ruang Sahabat Mahfud MD Official saat ini kedatangan sahabat istimewa saya, profesinya sama, kata orang hobi jadi menteri. Karena kami berputar-putar, bahkan pernah bertukar tempat di tempat yang sama. Dulu saya mengganti Pak Yusril, dulu tuh Menkumdang, Menteri Hukum dan Perundang-undangan, lalu menjadi Menteri Kehakiman, lalu saya masuk ke situ, diganti-ganti, saya jadi Menteri Kehakiman sebentar, diganti lagi oleh Pak Yusril lagi. Pak Yusril Ihza Mahendra. Ini sahabat saya, lebih senior dikit dari saya, tetapi kami kira-kira segenerasi kalau di dalam pemerintahan dan politik. Termasuk orang yang saya kagumi ketika beliau mulai debut sebagai penulis dulu, baru menjadi sebagai politisi dan duduk di pemerintahan. Nah Pak Yusril, terima kasih ya. Ya, sama-sama Pak Mahfud. Kita akan dipandu oleh saya, diundang oleh Pak Mahfud. Oh ya, kita terima kasih Pak. Terima kasih. Dipandu oleh Puang Rizal Mustari. Silakan Pak Rizal. Selama ini Pak, ya makasih Pak Mahfud. Pak Yusril, terima kasih. Saya selalu panggil abang, tapi panggil Pak lah ini. Panggil Pak dulu lah. Panggil Pak ini. Tadi Pak Mahfud mengatakan ini sahabat istimewa. Kalau gitu teman-teman netizen, ini episode istimewa ya. Jadi salah satu saya kira yang Anda tunggu-tunggu karena beberapa kali komunikasi waktunya masih belum sempat karena Pak Yusril sibuk, Pak Mahfud juga nggak ketemu. Kali ini kita rekaman di weekend. Ini weekend Pak Yusril yang harusnya dengan keluarga tapi datang ke studio kita. Saya mengatakan juga istimewa karena saya berhadapan dengan dua tokoh yang pernah menjadi profesor termuda pada eranya. Pak Yusril itu menjadi profesor di usia 42 tahun pada tahun 98, ya. Lalu nggak lama setelah itu Pak Mahfud juga menjadi profesor umur 41 pada tahun 2000, Pak Mahfud. Iya. Jadi mereka ini banyak persamaan ya. Tapi juga suka beda pandangan juga. Sama-sama tokoh, sama-sama intelektual, jadi begitu. Bang Yusril, kalau kita publik bertanya tentang hukum yang susah-susah, yang pelik-pelik, itu selalu larinya ketiga. Kalau tata negara ya, Prof. Jimli, ya, mantan ketua MK, lalu Pak Mahfud, juga mantan ketua MK, lalu Pak Yusril. Dalam bayangan, dalam bacaan Pak Yusril sama Mahfud, itu kenapa selalu tiga tokoh ini yang jadi referensi? Ya, mungkin karena kami banyak menulis, banyak berceramah, dan terus-menerus aktif di kampus, sampai tiga-tiganya menjadi guru besar. Ya. Dan buku-buku terus ditulis, ya, walaupun Pak Jimli lebih banyak menulis buku. Lebih banyak ya? Pak Mahfud. Saya lebih sedikit lagi dibanding Pak Mahfud. Lebih banyak menulis artikel, tapi tulisan-tulisan singkat itu mungkin akan mencerahkan masyarakat, menjawab persoalan-persoalan aktual di bidang hukum ketatanegaraan, dan mungkin benar apa yang dikatakan oleh Ketua MK kita, saya lupa namanya Pak Suhartoyo.
Bukan. Ketua MK sekarang? Yang kemarin tuh yang dari Undip. Pak Arief. Pak Pak Arief. Arief. Nah, Pak Arief Tidak, mengatakan mungkin ada beberapa guru besar yang mungkin mempengaruhi perkembangan hukum tata negara. Yang Pak Jimli itu karena tulisan-tulisan yang begitu banyak yang beliau lakukan, dan itu memberikan sumbangan besar terhadap teori hukum tata negara. Yang kedua, Pak Yusril kurang sempat menulis buku, tapi pikiran-pikirannya itu banyak mempengaruhi praktek ketatanegaraan. Pak Mahfud malah dua-duanya mempengaruhi praktek, mempengaruhi teori juga. Iya. Dan Pak Mahfud berkenal dengan Pak Yusril kan ketika sama-sama aktif, menjadi penulis dan segala macam. Gimana Pak? Diceritain Kalau dulu. secara pribadi berkenalan ngobrol itu sebenarnya awal reformasi. Tapi sebelum itu Pak Yusril kan sudah menonjol duluan tuh. Sangat saya kagumi itu. Kok orang bisa nulis di Kompas, di Tempo, di Gatra, semua ada Pak Yusril dan tulisannya enak. Sama Pak Mahfud masih di Jogja waktu itu ya? Ketika itu saya di Jogja, hebat ya Pak Yusril ini. Saya juga nulis-nulis, tapi nggak sebanyak Pak Yusril. Kalau Pak Yusril hampir tiap minggu tuh 2 lah. Gitu ya? Di Kompas, besok di Tempo. Kok produktif sekali ini gitu. Nah, jadi saya sudah mulai kenal pikirannya. Tapi saya kenal pribadi sesudah reformasi. Itu Pak Yusril menjadi Menteri Hukum dan Perundang-undangan. Jadi Menteri Kehakiman itu diubah menjadi Menkumdam, Hukum dan Perundang-undangan. Idenya zaman Gus Dur. Iya, idenya itu karena kan waktu itu ada desakan dari masyarakat agar hakim tuh satu atap di Mahkamah Agung. Oleh sebab itu tidak ada Menteri Kehakiman. Jadi Menteri Hukum dan Perundang-undangan waktu itu. Pak Yusril. Nah, ada ide kedua waktu itu, hakim itu tidak boleh hanya hakim karir, harus dari profesional dan akademisi. Nah, di situ suatu saat Pak Yusril, saya baca berita gitu di koran, pemerintah akan mengusulkan 3 orang menjadi calon hakim agung jalur non karir. Nah, di situ disebut Mulya Lubis, Mahfud MD dan Suryadi. Siapa yang Surabaya. Yang pengacara, Trimulya Suryadi. Surabaya. Saya masih ingat. Habis itu saya juga baca tuh. Habis itu Pak Yusril telepon saya. Pak Mahfud, Anda akan diusulkan. Wih, Pak Yusril ini gimana dia? Kaget Pak Mahfud ya? Di mana ini kenal saya? Bilang. Hebat. Nelpon dari Jakarta dia ke Jogja. Pak Yusril, terima kasih. Saya senang sekali nih. Sudah bau-bau Jakarta. Saya bilang. Tapi saya kan baru berumur 42 tahun. Dia bilang 42 tahun. Oh iya ya, katanya kita sebaya ya, kata Pak Yusril. Karena standarnya syaratnya harus 50 waktu itu. Sekarang jauh sekali ya. Itu masih jauh sekali. Ya udah, nanti kita anu lagi. Lalu saya ke Pak Yusril, Pak, di Jogja tuh ada nama bagus. Saya bilang, siapa? Artijo Alkostar. Oh iya, itu saya tahu. Saya betul Pak itu Yusril. ceritanya begitu. Pak, kalau mau jadi hakim agung ini. Nah, habis itu berproses muncul nama Pak Bagir, Pak Moladi, Pak Artijo. Nggak tahu lah siapa lagi, banyak pokoknya Pak Yusril. Itu pertama kali saya kenal Pak Yusril. Nah, lalu yang kedua, ketika tiba-tiba Gus Dur minta saya menjadi Menteri Pertahanan. Itu tim pembentuk kabinetnya kan 3 tuh, Pak Yusril, Rias Rasyid, sama Erna Witular. Gitu kan? Benar ya Pak Yusril ya? Masih ingat ya Pak? Tim penyusun Pak Mahfud dulu cerita, nanti saya ke Pak Yusril. Tapi saya tidak tahu nama-namanya. Seru ini. Nggak tahu nama-namanya. Sehingga ketika saya ditunjuk menjadi Menteri Pertahanan, Indonesia heboh. Heboh lah, ini siapa ini? Siapa ini? Terus saya dapat telepon dari Pak Yusril. Katanya Menteri Pertanahan. Menteri Pertahanan. Keliru katanya Gus Dur. Saya ditelepon lagi oleh Pak Yusril. Pak Mahfud katanya, Anda ditunjuk Menteri Pertahanan, Anda mau enggak katanya? Kata Pak Yusril. Ya, Pak Yusril, Anda mau enggak? Loh, saya ini sudah berbilang iya ke Gus Dur gitu. Ya udah ya, istiqomah ya. Kita ketemu di Jakarta, kata Pak Yusril. Oh ya? Wah, luar biasa. Nah, itu perkenalan dalam pembicaraan, lalu sesudah itu ya seperti sekarang hampir setiap saat. Wah, ini banyak cerita. Itu awal, menarik. Ya, memang orang silakan Pak Yusril kenal ya. Tidak langsung bertemu. Tapi dari pemikiran ya, tulisan luar biasa. Dialog, lalu kemudian bertelepon, baru akhirnya ketemu. Dan saya juga waktu saya masuk ke Seknek sama Pak. Ketika saya dipanggil Pak Murdiono, ya orangnya kan agak nyeleneh. Bung Yusril, saya tuh nggak kenal sama saudara ini siapa. Ya, saya cuma kenal saudara dari tulisan-tulisannya saja, begitu ya. Itu pun Pak Mahfud juga begitu. Saya memang waktu itu betul yang dikata Pak Mahfud.
nulis tuh bisa 2-3 artikel setiap minggu. Setiap minggu? Ya, saya tulis ya. Karena 2 alasan. Pertama, saya banyak mikir. Kalau banyak mikir ini kalau tidak dikeluarkan lama-lama jadi gila gitu. Atau hilang malah ya? Itu yang pertama. Yang kedua, saya waktu itu butuh makan. Ya, kita ini kan mahasiswa luntang-lantung ya. Luntang-lantung ya, cari makan dari mana gitu ya. Jadi kalau nulis itu dikasih honor Rp5.000 zaman itu ya. Zaman itu. Ya, jadi kalau 4 artikel ditulis 1 bulan. Itu udah sangat membantu sekali sudah ya. makan itu 1 bulan. Untuk hidup kita mahasiswa. Iya, tahu Itu yang ini. Jadi Pak Mahfud baca tulisan saya baca tulisan beliau. Karena saya selalu, tadi saya mengingatkan, menanya beliau, Muhibah kan namanya. Iya, beliau bilang ya. Muhibah, kampus pers. Lembaga pers Muhibah, ya, UI. Nah, saya nulis di macam-macam koran, karena koran UI waktu itu koran Salemba, itu terbitnya cuma 2 kali sebulan, jadi kan terbatas ruangannya. Jadi saya menulis di macam-macam, termasuk di majalahnya Buya Hamka, majalah Panji Masyarakat, majalah segala macam gitu. Suara Muhammadiyah ya. Suara Muhammadiyah. Jadi termasuk majalah waktu itu Panji Mas ya, masih. Panji Mas. Ya. Nah, jadi tiap hari ya kerja saya nulis saja. Zaman itu kan masih pakai mesin ketik yang manual. Ya, itulah. Tapi Pak Yusril, kenapa mengingat nama Pak Mahfud ketika membutuhkan Hakim Agung? Gimana ceritanya? Pertama saya melihat wawasan pemikiran beliau itu cukup cemerlang untuk mengatasi problem-problem aktual yang kita hadapi ya. Saya nggak perlu orang yang hanya berteori di kampus saja, tapi orang yang betul bisa memecahkan problem yang nyata. Ya. Dan itu biasanya hanya dimiliki oleh seorang aktivis. Ya. Aktivis itu ya mereka menulis, mereka juga terlibat dalam satu pergerakan politik gitu. Beda dengan murni intelektual, dia nulis saja, tapi dia ketika disuruh memimpin dia nggak bisa. Itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya pikiran-pikiran beliau dengan saya itu nggak banyak beda. Ya, jadi tadi saya juga pikir-pikir di jalan semua baca tor yang dikirim Pak Mahfud ya. Mungkin ada yang menyiapkan itu. Iya, saya bikin Pak. Ya. Kenapa bisa jadi saling memuji, saling menghormati? Nah, betul. Ya. Kalau ahli fikih itu biasanya saling bid'ah membid'ahkan. Iya. Kalau mutakallimin itu kafir mengkafirkan. Kafir mengkafirkan. Tapi kalau para sufi itu saling muji-memuji satu dengan yang lain. Jadi kami kelasnya beda ya. Tahapnya itu para sufi sebenarnya, bukan lagi para fuqaha, bukan lagi para mutakallimun kami. Iya. Oh itu ya. Saya bikin tahu kenapa saling memuji. Karena begini, jadi Pak Mahfud itu seingat saya dalam sebuah forum, kalau nggak salah di MK mengatakan Pak Yusril itu maha guru. Jadi maha guru tata negara, hukum tata negara. Lalu nggak jauh berselang dari situ, pada sebuah peristiwa Pak Yusril itu memposting di Instagramnya Pak Mahfud, salaman dengan Bapak, gitu, salaman dengan Bapak. Kira-kira intinya beda posisi, lawan politik atau beda posisi itu tidak menghilangkan persahabatan kami berdua. Itu kan indah sekali, Pak. Dan itu dibahas di medsos, Pak Yusril. Iya, gitu. Itu kita diajari sama orang tua-tua kita ya. Anda bisa bayangkan bapak saya itu ketua cabang Masyumi, DN Aidit itu ketua PKI. Tapi kalau DN Aidit itu pulang ke kampung, minum kopi sama bapak saya. Oh gitu ya. Ya. Pak Natsir juga cerita dengan saya, katanya kalau saya debat di DPR, kalau menurutkan hati marah, saya mau angkat kursi itu, saya mempaskan di kepalanya Aidit. Tapi saya pernah berdiskusi 3 hari 3 malam sama Aidit waktu menyusun mosi integral tahun 1950. Oh, mosi integral. Mengubahkan RIS begitu. Jadi biasa katanya kadang-kadang ketika saya lagi duduk, tiba-tiba Aidit bawa kopi 2 cangkir. Ini buat saudara Natsir katanya. Ini kopi. Jadi kami itu ya bisa berbeda pendapat tajam dengan orang, tapi tidak ada permusuhan pribadi. Ya, itu politik itu bisa beda. Ya, ini apa namanya pribadi tetap baik. Ya. Kalau Ahok lebih lagi dengan kami ya. Jadi saya dulu sebagai orang Belitung lah ya, baca koran tiap hari. Ahok itu caci maki perang mulut sama Gubernur Bangka Belitung Pak Eko Maulana. Jadi satu hari saya masuk ke restoran, ada Ahok lagi makan berdua sama Pak Eko. Loh, saya kaget loh. Ini 2 orang ini kok berantem? Ya, begini Bang katanya kan, politik boleh berantem, bisnis jalan terus. Kata Ahok bilang. Jadi ini pun juga saya ini ya, apa namanya, membaca ya, ada sedikit frisi-frisi lah, mungkin PBNU ya. Saya ingat beberapa puluh tahun yang lalu Pak Mahfud.
Saya bertemu Pak Mahfud Junaidi, Mahfud Junaidi. seorang Nadine, Ini penulis produktif, terkenal. penulis produktif ya. Saya waktu itu saya masih Pak Mahfud, saya bilang kenapa ini Kiai NU ini kerjanya berantem melulu. Itu kan cuma berantem cuma di koran dulu katanya. Kalau ketemu rangkulan bahkan saling doa mendoakan. Gitu ya. Itu jawabnya Pak Mahfud Junaidi. Jadi apa iya ya? Jadi ya, saling doa mendoakan malah. Pak Mahfud, indah sekali persahabatan seperti itu, Pak ya? Ya, alhamdulillah lah, alhamdulillah. Kami terus hubungan tidak pernah putus di pemerintahan. Pak saya di DPR, Pak Yusril pemerintahan. Pak Yusril saya di MK, Pak Yusril di luar gitu. Bapak Menko, Pak Yusril di luar gitu. Gini sekarang beliau jadi menteri, Bapak di luar gitu ya. Wah, hebat. Ini itu lebih penting daripada jabatannya menurut saya. Hubungan baik seperti untuk apa? Kalau untuk jabatan kan 5 tahun paling ya. Mungkin juga tidak sampai untuk apa juga menghilangkan persahabatan. Wah, ini baru 10 menit kita ngomong udah banyak inspirasi didapatkan penonton nih. Ini baru pembukaan Pak Yusril. Ini kita masuk Pak. Kita sekarang masuk ke ada 4 babak kita diskusikan supaya apa? Kalau nggak dibiarkan bisa sampai 3 jam ini kalau nggak kita batasin seperti ini. Ada politik Islam, ya, politik Islam lalu dipersatukan oleh Gus Dur, ya, kedua tokoh ini. Lalu guru besar termuda yang tadi saya singgung di depan. Kemudian kaleidoskop hukum tahun 2025, dua-duanya pakar hukum. Kita mulai dengan politik Islam ya. Pak Yusril dan Pak Mahfud itu oleh kalangan pendidik, aktivis dikenal sebagai tokoh intelektual yang nasionalis religius, Pak. Nasionalis religius. Itu melekat. Nah, kalau kita bawa gelar nasionalis religius ke konteks sekarang Pak Yusril, seberapa itu relevan dan bagaimana Pak Yusril dan Pak Mahfud berdua mempertahankan itu kemudian tidak terganggu oleh dinamika yang terjadi sekarang? Gimana? Pak Mahfud dulu deh. Iya begini. Saya politik di Indonesia itu bagaimanapun 2, dulu 3 zaman Bung Karno ya, ada nasionalis, agamis, kemudian komunis. Nah, tapi komunis sudah tidak ada, tapi sayapnya tinggal 2. Ini tidak mungkin hanya satu. Ibarat kita punya 2 sepatu tuh hanya pakai sepatu kalau dua-duanya tidak diintegrasikan dalam satu ide kenegaraan yang bernama negara Pancasila. Di situ nasionalis berkembang, agama juga berkembang dengan baik, Islamis lah berkembang dengan baik, dan Islam yang mayoritas tentu harus berperan di negara nasional yang dibentuk oleh negara Islam itu sendiri. Oleh sebab itu, ya aliran politik mungkin taktik strateginya saya dengan Pak Yusril kadang beda, tapi intinya sama bahwa Islam itu harus menjadi rahmatan lil Indonesiyin walil alamin kan gitu kan, untuk Indonesia dan untuk seluruh alam, untuk seluruh umat yang berbeda-beda. Dan oleh sebab itu Pak Yusril mulanya milih yang memang lebih formal kan, Masyumi, ya kan, lalu PBB. Betul. Kalau saya karena ini kan Masyumi. Dulu tuh Masyumi sebenarnya kan satu dengan NU. Awalnya Pak ya dulu awalnya satu, tapi pecah. Pak Wahid Hasyim waktu itu segala macam ya. Dulu ketuanya kan Hasyim Asyari ya. Hasyim Asyari ya. Masyumi ya. Ketua Majelis Syuro. Ketua Majelis Syuro. PB-nya itu Dr. Sukiman. Sukiman Nursajoyo. Ketua mudanya Wahid Hasyim kan Pak? Waktu itu ya. Satu kemudian tahun 50 pecah. Masyumi sendiri, NU sendiri. Nah saya ikut aliran ayah saya. Nah yang ini yang aliran Masyumi, tapi sama kan idenya. Sumbernya sama awalnya. Tetap bahwa Islam itu harus memberi warna dalam kehidupan bernegara. Dan gelombang mobilitas sosial umat Islam itu kan dimulai dari generasi-generasi kami ya. Generasi Pak Yusril, Gus Dur, Pak apa gitu mulai masuk ke berbagai bidang. Transisi vertikal. Iya, dulunya kan hanya dianggap masuk ke urusan agama aja kan. Nggak ngerti hukum, diplomasi, ekonomi apa dulu bukan bidangnya, dianggap bukan bidang, atau kalau ada sedikit sekali. Atau tidak diidentifikasi sebagai tokoh politik Islam kalau dulu ahli-ahli begitu. Nah, sejak zaman Pak Yusril saya apa itu kan dianggap loh bisa orang santri kata Pak Yusril, kayak Pak Yusril itu bisa jadi loh menteri hukum, sekretaris kabinet, santri kayak Pak Mahfud bisa loh jadi menteri pertahanan apa gitu, masuk silang itu semua. Nah itu karena pikiran kami itu ya Indonesia adalah kita adalah Indonesia gitu, tidak boleh
pertentangkan itu nasionalis, agamis kayak dulu. Sekarang nggak bisa. Kalau kita gitu terus nggak akan maju-maju. Oke. Makanya disatukan lah ya, nasionalis tapi berbasis Islam yang kuat ya. Iya. Pak Yusril gimana Pak? Iya, saya ingat terhadap pertanyaan itu satu hari orang tanyakan pada Muhammad Natsir itu pada tahun 1946. Jadi beliau itu sholat Jumat di Masjid Al-Makmur di Tanah Abang. Ya, habis sholat Jumat itu ramai jemaah mengurumuni beliau sebagai Menteri Penerangan pada waktu itu. Jadi jemaah itu bertanya, Bung Natsir, kenapa Bung Natsir ini jadi menteri? Bung Natsir ini kan kiai. Begitu. Apa jawabnya Pak Natsir? Dia bilang, saya ini jadi menteri supaya ajaran-ajaran Islam itu tidak keluar hanya dari mulut para ulama, dari para khotib sholat Jumat, tapi keluar dalam bentuk peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan negara. Ya, itu kan sederhana jawabannya. Semua buat orang kampung. Orang langsung paham, paham. Baru orang itu manggut-manggut. Iya, ya. Kita sekarang sudah merdeka. Dulu masih zaman Belanda. Belanda yang ngurus segala sesuatu. Kita nonton aja, paling kita marah-marah, kita ngelawan, kita berontak. Sekarang negara ini kita yang ngurus. Jadi kita umat Islam jangan jadi penonton. Jangan cuma baca doa ibadah di masjid. Kita harus jadi pejabat, jadi menteri, jadi presiden, jadi perdana menteri, supaya kebijakan-kebijakan negara itu sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Nah, kami ini dengan Pak Mahfud ini, kalau pakai terminologi mau politiknya itu, sosialisasi politiknya itu memang lebih kurang sama. Ya. Pak Mahfud mungkin di Madura karena pesantren kuat, para kiai kuat. Nah, saya orang Melayu, pesantren itu nggak kuat di orang Melayu. Orang Melayu itu nggak begitu patuh sama kiai seperti ada ulama, ada guru agama, tapi ya biasa-biasa, nggak seperti di Jawa santri memandang kiai begitu dengan penuh rasa hormat. Nah, jadi agama diajarkan. Kakek saya seorang ulama, seorang sufi, bangsawan malah yang meninggalkan urusan-urusan politik, tapi betul-betul jadi seorang guru agama, jadi seorang sufi, kakek ya. Pandangannya sangat konservatif, ya, mengharamkan lampu listrik, mengharamkan huruf Latin, mengharamkan dasi, semua. Simbol-simbol modern nggak? Kakek saya itu macul aja pakai jubah, pakai formal, begitu. Sementara bapak saya itu sekolah Belanda. Nah, kakek saya marah-marah bapak saya sekolah Belanda itu. Tapi zaman itu kan Belanda itu sebenarnya narik para bangsawan itu supaya disekulerkan di sekolah Belanda kan. Kakek itu ya digenjot agamanya begitu. Nah, akhirnya walaupun bapak saya itu sekolah Belanda benar-benaran ya. Kalau zaman sekarang ya sama SMA ya, HBS sekolahnya. HBS. Jadi 6 tahun SD, 6 tahun lagi itu sekolahnya lagi itu. Nah, bahasa Belandanya fasih banget begitu, tapi otaknya itu ya otak ya sufinya kakek saya. Iya, ikut sufinya kakek. Makanya ketika tahun 46 berdiri GPII, ya, bapak saya itu ketua GPI, masih muda waktu itu. Nah, terus jadi ketua Masyumi belakangan. Jadi di kampung saya memang NU nggak ada Pak Mahfud. Nggak ada NU. Nggak ada Nahdien lah ya. Bukan berarti praktek-praktek keagamaan itu tidak ada. Tidak ada. Kalau Gus Dur bilang itu mbahnya Pak Yusril itu orang NU, itu betul. Dalam hal dalam konteks ibadahnya itu, ada bedanya, semua sama begitu. Cuman kakek saya sampai meninggal nggak ikut partai apapun. Cuman bapak saya ya pilihannya waktu itu ya kalau nggak Masyumi, PNI, PKI, ya begitu. Semua orang kampung Masyumi. Jadi yang Islam itu bersatu di Masyumi. Itulah, dan sampai kami ke anak-anaknya itu terpengaruh seperti itu. Ya kami semua sekolah modern lah, sekolah barat begitu. Saya nggak pernah masuk pesantren, hanya pernah masuk madrasah berapa tahun gitu. Itu pun madrasah diniyah, jadi sekolah biasa, nggak model pesantren gitu, sekolah biasa aja. Tapi ditanamkan betul spirit Islam itu. Jadi berpikir rasional, tapi juga berpikir keislaman. Jadi mungkin saya dari segi ilmu hukum mirip Pak Mahfud ya. Iya. Banyak miripnya di pokoknya. Iya, kakek saya itu ya baca kitab-kitab kuning lah kalau di Jawa begitu ya. Tapi kadang-kadang agak radikal. Coba saya lihat kakek saya itu baca tafsir Al-Kashaf-nya Zamakhsyari, itu tafsirnya orang Mu'tazilah. Dibaca, tapi beliau sendiri pandangannya nggak begitu, tapi dibaca. Baca semua begitu. Nah,
itu nggak mau bahasa Inggris, nggak mau bahasa Belanda, bahasa Arab aja sama bahasa Melayu. Nah, bapak saya udah sekolah Belanda. Nah, kalau zaman dulu kan orang pesantren tuh ngerti agama, orang sekolah Belanda ini cuman ngerti ilmu kafir aja. Nah, kan gitu. Ilmu kafir. Sampai saya Pak Mahfud, waktu saya kuliah di UI Fakultas Hukum tahun 76, pulang kampung ditanya, lah kamu kok masuk Fakultas Hukum yang hukum kafirnya Hukum Belanda kafir. itu? Oh, masih ada ya waktu itu kakek, masih ada ya. Begitu. Ya, dia bilang enggak. Ini kami belajar hukum Islam. Ada Profesor Rashidi gurunya, Osman Ralibi segala macam gurunya. Enggak begitu. Osman Ralibi. Ya. Jadi mungkin kami ya udah perpaduan dari kakek sama bapak. Kakeknya konservatif agama, bapak saya sudah liberalnya Belanda. Nah, kami generasi ketiganya itu sudah kombinasi dari kakek sama bapak itu. Jadi paham Islam, insya Allah ya. Paham juga ya ilmu-ilmu kehidupan itu. Makanya dulu Pak Yusril ini sebelum kami kenal gitu, selain penulis, beliau kan penceramah kuliah subuh kan? Iya Pak. Iya sih banget. Makanya ini nyantri di mana? Tapi ya memang santri dalam arti yang dikategorikan oleh Clifford Gates itu kalau orang kayak gini kan santri namanya. Islam beneran, bukan hanya KTP tapi sholat yang dan ekosistem keluarga hidupnya juga mendukung sekali kan Pak. Makanya kalau Pak Mahfud kan memang masuk pondok gitu ya. Kalau Pak Yusril besar dan belajar di situ ya. Didukung oleh ekosistem Islam yang sangat kuat di situ ketika itu. Dulu di generasi itu Pak Yusril sering tampil di TV juga ceramah-ceramah. Saya juga sering. Saya dulu punya forum di SCTV. Di Ambang Fajar. Di Ambang Fajar. Lalu ada situ si Rahman itu ya. Siapa? Yang sama itu, yang psikolog itu. Di RCTI. Arif Rahman. Arif Rahman. Itu Hikmah Fajar Pak kalau RCTI. Hikmah Fajar. Nah, jadi ini jadul semua diceritanya. Jadi kami dulu ya suka ceramah, suka nulis, lalu oleh reformasi. Kalau Pak Yusril sebelum reformasi udah masuk ke elit pemerintahan. Saya sesudah reformasi baru masuk kan ke situ. Nah ya sampai sekarang, alhamdulillah berkembang semuanya lah, adik-adik kita, teman-teman kita juga ikutlah mewarnai lah pembangunan Indonesia dalam berbagai bidang. Nah, mewarnai pembangunan Indonesia saya ambil itu Pak. Artinya kalau kita lihat konteks sekarang apa yang dirintis Pak Yusril dan Pak Mahfud itu, kalau kita tarik sekarang artinya perjuangan politik Islam itu mestinya masih jalan kan gitu ya. Nah, bagaimana kita melihat masih kontekstualkah kalau kita mengatakan dengan berbagai tantangan dan kondisi disrupsi dan segala macam kita masih bicara perjuangan politik Islam. Pak Yusril. Iya. Kalau kita membaca Al-Quran itu kan jelas dikatakan Al-Quran itu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, petunjuk bagi umat manusia, penjelasan atas petunjuk itu dan sesuatu yang membedakan. Memang dia petunjuk universal. Sampai kapanpun ya ajaran itu relevan. Cuman bagaimana kita memahaminya, bagaimana kita menerapkannya, kita melihat bagaimana situasi perkembangan zaman itu sendiri. Jadi negara ini mau dibilang dulu mau jadikan Islam sebagai dasar negara, kompromi dengan 7 kata Piagam Jakarta, dicoret 7 kata itu, tapi apapun juga konstitusinya itu Islamnya di dalam otak kita itu nggak bisa hilang, dalam hati kita nggak bisa hilang. Ini bukan cuma teorinya orang Islam. Saya baca buku orang Kristen, Profesor Noto Hamijoyo, itu dekan Fakultas Hukum Satya Wacana, Salatiga. Judul bukunya itu Iman Kristen dan Politik. Jadi beliau sendiri bertanya, beliau yang jawab. Ya, beliau tanya, mungkinkah iman Kristen itu dipisahkan dari politik? Nah, beliau sendiri jawab satu buku. Ya, intinya mengatakan, ya kalau dalam Katolik dia bilang itu ada hierarki gereja dari paus sampai kepala paroki yang ada di kampung. Itu hierarki begitu. Nah, itu bisa dipisahkan dari negara. Struktur organisasi gereja bisa dipisahkan dengan struktur negara. Tapi iman Kristen bisa nggak dipisahkan dari negara? Dia bilang tidak. Iman Kristen itu ada di dalam hati dan ada di dalam otaknya orang Kristen. Orang Kristennya itu ngurus negara. Nah, orang Kristennya itu berpolitik. Jadi tidak mungkin iman Kristen itu dipisahkan dari politik. Nah, kalau orang Kristen sendiri berpikir begitu, mengapa kita umat Islam berpikir aneh-aneh? Begitu ya. Apalagi Islam nggak ada hierarki gereja begitu. Ya, nggak ada kecuali Syiah barangkali. Kita-kitanya nggak ada. Nggak ada hierarki seperti itu. Kiai itu ya kalau orang sekampung menganggap beliau kiai, ya kiai lah dia. Kan kalau Katolik kan mesti ditasbihkan, mesti diangkat dulu,
pensiunkan. Kiai kan nggak ada yang ngangkat, nggak ada yang pensiunkan. Kalau selama masyarakat menganggap beliau itu kiai, ya kiai lah. Itu kan penghormatan, penghargaan dari masyarakat aja. Jadi saya pikir kami ini zaman sudah beda. Ya, itu penting Pak. Ya, kalau beda. Dulu tahun 40-an Pak Nasir dengan Bung Karno polemik tentang agama dan negara. Nah, ini menarik ya. Debat panjang. Debat nah, lalu kemudian Bung Karno jadi anggota BPUPKI, ya, Pak Nasir tidak terekrut anggota BPUPKI. Padahal yang paling banyak debat tuh Nasir. Waktu itu saya tanya, kenapa Nasir nggak terlibat? Saya waktu itu dianggap masih muda, masih anak muda. Jadi yang hadir itu Haji Agus Salim, Sukiman, Wiryo Sanjoyo, ya Kiai Mashkur dan lain-lain. Saya bilang ada Kiai Wahid Hashim. Dia bilang Kiai Wahid itu sebenarnya bukan beliau yang jadi itu ayahnya. Pak Hashim Asy'arinya. Cuman karena sudah uzur, ya, Pak Wahid dengan Pak Nasir itu seumuran, begitu ya. Nah jadi, tapi waktu konstituante Nasir jadi anggota konstituante, Bung Karno tidak anggota konstituante. Nah, jadi di situ kita lihat bagaimana Nasir itu menguraikan tentang konsep Islam sebagai dasar negara itu di konstituante. Tapi Nasir sudah debat tahun 40. Sayang dia tidak bisa debat dengan Bung Karno tahun 45 waktu di BPUPKI. Tapi saya orang yang mempelajari Nasir itu kelihatannya ada semacam transformasi pemikirannya. Dulu dia sangat keras mengatakan bahwa negara itu perlu dan negara itu perlu ada untuk menjalankan suruhan-suruhan syariah. Ya, dia itu tidak mengikuti pandangannya al-ahkamu sultaniyahnya Al-Mawardi, tapi mengutip Ibnu Taimiyah mengatakan negara itu sesuatu yang perlu, ya tidak diwajibkan oleh syariah, tapi berdasarkan pemikiran bahwa ya kayak kaidah fikih itu malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Jadi karena dia harus dikerjakan dan perlu alat, maka alat itu wajib juga. Karena saya pikirnya seperti itu. Karena itu dia fleksibel bicara negara. Makanya terus diperjuangkan. Karena itu waktu 7 kata Piagam Jakarta dicoret, beliau mengatakan proklamasi 17 Agustus kita terima ya dengan takbir Allahu Akbar. Besoknya 18 Agustus dicoret 7 kata Piagam Jakarta, kita terima dengan istighfar. Itu mana sih? Begitu ya. Karena beban kan, beban sejarah. Maka diperjuangkan kembali di konstituante. Nah, tapi kan konstituantenya dibilang gagal. Walau sih saya bilang tanda kutip lah gagal itu. Digagalkan lah, karena mau menerapkan demokrasi terpimpin kan begitu. Digagalkan, ya. Jadi, tapi waktu Pak Nasir sudah keluar dari tahanan tahun 67, ya, dia menulis lagi banyak sekali tulisannya dan tulisnya berbeda Pak Mahfud dengan sebelumnya. Jadi katanya kalau dulu kita memperjuangkan struktur negara, Islamisasi dari atas. Negara Islam, Islamisasi dari atas ke bawah. Tapi sekarang kita berpikir sebaliknya. Banyak Pak Nasir nggak mau jadi ketua Masyumi. Dia tunjuk Muhammad Rum kan pada waktu itu. Dia mendirikan Dewan Dakwah. DDI ya? Dewan Dakwah Islam Indonesia. Nah, dia mensponsori kampus-kampus. Ya. Di mana-mana itu. Bikin masjid, Salman, termasuk di UGM. IPB, dia mulai penetrasi ke kampus, melahirkan kaum intelektual baru. Jadi dia bilang, yang perlu kita Islamkan sekarang ini bukan negaranya. Sebab Pancasila itu tidak ada pertentangannya dengan Islam. Pancasila itu baru bertentangan dengan Islam kalau ditafsirkan begitu rupa yang membuat dia jadi bertentangan. Negara sudah oke. Manusianya yang kita perlu bina. Kalau manusianya sudah committed ke Islam, negaranya jadi Islam dengan sendiri. Nah, saya kira Pak Mahfud dengan saya. Pak Mahfud, beliau ini kan disebut sebagai Nasir muda. Nasir muda. Pak Mahfud, bagaimana melihat tadi pemikiran yang muncul seperti yang disampaikan Pak Yusril tadi dalam konteks bagaimana Islam ketemu meskipun strateginya berbeda ketika memilih partai, memilih ide-ide perjuangan, tetapi tetap sama aja bahwa Islam itu tidak harus dalam bentuk struktur formal dan sebagainya. Karena Nabi juga dulu kan dia membentuk negara tidak disebut negara Islam. Sesudah Nabi pun negaranya berbeda-beda strukturnya sampai sekarang. Sekarang pun ada 57 negara Islam kan beda-beda. Semuanya Islam, tapi beda cara menstrukturkan. Oleh sebab itu masuk ke substansinya. Negara itu fakta, alat untuk perjuangan, sehingga kata Imam Al-Ghazali itu kan ad-din was sultan tau aman. Agama, merjuangkan agama, dan kekuasaan politik itu dua saudara kembar.
Ya kan? Jadi masuk aja ke dunia politik, karena tidak mungkin kalau kita tidak berpolitik lalu bisa berdakwah, kan begitu. Bisa membangun kesejahteraan masyarakat, membangun kedamaian di dunia dan sebagainya. Kan harus lewat politik semuanya itu. Nah itulah sebabnya lalu ya Islam masuk aja, dan ide-ide seperti Pak Yusril itu berkembang pesat kan sejak pulangnya Nurholis Majid, Gus Dur, Amin Rais, lalu Pak Yusril, semua tuh. Waktu itu tahun-tahun itu kan bicara itu semua tentang Islam dan kebangsaan. Menjadi tidak ada lagi dikotomis dan konfrontatif. Ya paling dalam taktis karena rebutan kursi apa gitu antara orang nasionalis dan ini di pemilu bisa saja berdebat, tapi tidak lagi ideologis sebenarnya. Semuanya bukan sama ideologi lagi semuanya NKRI. Dan itu yang saya kagumi juga dari Pak Yusril ini, cara menafsirkan itu. Misalnya begini ya, Pak Yusril itu mengatakan sejumput kekuasaan, sejumput kekuasaan itu lebih berharga dari segudang kepintaran. Oh, selalu itu positionnya Pak Yusril. Sepintar apapun kalau tidak ambil bagian di politik untuk ikut berkuasa mengatur, hilang ilmu tidak ada semua. Itu ya, gitu. Sama ketika saya belajar politik hukum itu kan ada Kitschmann namanya mengatakan, sepinter apapun kamu, hafal ribuan undang-undang di sebuah perpustakaan, tapi begitu parlemen politik mengatakan ganti ini hukum, bubar semua itu. Satu perpustakaan ilmu hukum itu tidak ada artinya. Itu artinya bahwa ya politik ini tidak bisa dihindari, Oleh sebab itu orang mengatakan politik itu haram, politik jelek, tidak bisa. Itu tergantung orangnya juga, tergantung niat juga. Menarik lagi dulu Pak Yusril ini kan. Nggak ada banyak cerita di antara dua sahabat ini. Ini menarik. Pak aku ingat masa-masa lalu ya, silakan Pak. Waktu Pak Harto berhenti itu, ya kan Pak Yusril itu yang salah seorang penting. Iya, tokoh di belakang speech dan segala macam ya. Itu iya sudah tahu. Tapi ada orang yang tidak mengingat lagi ketika Pak Yusril menyelesaikan seluruh polemik. Waktu Pak Harto jatuh tuh kan orang-orang PDIP marah. Itu nggak boleh berhenti begitu, harus dibawa ke MPR. Ya toh Pak Yusril ya. PDIP waktu itu. Iya, nggak boleh Habibie langsung presiden, harus lewat MPR. Masa menyatakan berhenti langsung diganti, nggak boleh. Ada tim Yati Hartono, semualah orang PDIP waktu itu. Suara nasionalis lah kira-kira gitu. Ya. Ribut sampai 2 bulan lebih ribut. Pak Harun nggak boleh. Habibie masih ditolak. Akhirnya Pak Yusril ya, iya mau di sidang MPR untuk apa, kata Pak Yusril. Ya diadili dia. Kalau misalnya terbukti Pak Harto bersalah, terus apa, kata Pak Yusril? Ya diberhentikan. Loh sekarang sudah berhenti, kata Pak Yusril. Oh logika itu ya. Wah cerdas sekali. Selesai Pak polemik itu Pak. Sekarang sudah berhenti, kok mau diberhentikan lagi? Hukum pidananya ya biar jalan, itu ada hukum. Iya, saya ingat waktu gitu, Pak. Selesai waktu itu Pak ya. Saya waktu itu berdebat keras sekali dengan Pak Dimyati Hartono, Profesor Muiz, Profesor Gede Atmaja, Filipis Hajon, segala macam begitu ya. Akhirnya yang muncul Pak Ismail Suni. Ismail Suni muncul di TV, di guru saya kan. Dia marah-marah sama Dimyati Hartono. Dia bilang, Saudara Dimyati, saya peringatkan saudara ya. Saudara itu guru besar hukum laut. Jangan terlalu banyak turun ke darat. Ini senior nih ngomongnya. Ini soal hukum tata negara, bukan ilmu saudara. Keras sekali Pak Suni waktu itu. Karena Pak Suni dengan Pak Harun membela saya pada waktu itu. Ya betul lah ya Pak Mahfud bilang itu. Banyak kontradiksi pikiran pada waktu itu ya. Mungkin pikiran orang lagi kacau ya waktu itu turun. Saya ketemu Ali Sadikin. Marah-marah sama saya. Saudara Yusril, kenapa dibikin begitu? Soeharto itu mesti berhentikan dengan cara terhina. Ya. Nggak bisa. Itu Soeharto berhenti yang saudara bikin tidak sah. Katanya, ngomong begitu Pak. Oh gitu juga Pak Ali Sadikin. Pak Ali, saya bilang, kalau Pak Harto itu tidak sah berhenti Pak Harto masih jadi presiden dong sekarang. Nah, kalau gitu saya datang ke Cendana, suruh tangkap Pak Ali. Baru dia mikir kan. Ya, itu satu. Emil Salim marah-marah juga sama saya. Marah-marah, kenapa? Akhirnya kenapa Pak Emil? Ya, ini katanya, kenapa Habibie? Nah, itu di TV debat sama saya. Pak Harto nonton. Belakang saya tahu Pak Harto. Kenapa Habibie yang jadi presiden? Saya bilang, ini kan gara-gara salah Pak Emil sendiri. Setahu saya Pak Harto dan Pak Emil mau jadi wakil presiden. Tapi Pak Emil kan tidak mau. Makanya Pak Habibie. Sekarang waktu
Pak Harto berhenti menjadi presiden, Pak Emil marah-marah. Tugas saya kan jaga konstitusi. Saya bukan senang Habibie, bukan senang siapa. Saya bilang hantu aja yang jadi wakil presiden, saya urus jadi presiden. Coba waktu itu Pak Emil jadi wakil, Pak Emil jadi presiden. Saya bilang, saya nggak peduli Habibie, saya jaga konstitusi. Saya bilang, nah, itu banyak orang tuh bingung waktu itu Pak Mahfud. Waktu itu ya, iya. Saya udah lupa di TV. Di TV itu belakangan Pak Harto, ajudannya nelpon saya si Pak siapa namanya itu bilang, Pak Yusril, Pak Harto bilang tuh, hei itu Emil Salim tuh macam-macam tak dikerjain nama Yusril. Karena waktu itu kan kalau nggak salah nasionalis dan teknokrat itu tidak menginginkan Pak Habibie ya Pak ya. Iya. Kelompok Muslim yang justru kencang banget gitu ya. Iya. Ini menarik nih. Ini baru satu babak aja udah lama banget. Nanti kesulitan ngedit nih. Kita lanjut Pak Yusril. Kita sekarang dipersatukan Gus Dur. Nah, Pak tadi dengar ceritanya Pak Mahfud bagaimana awal mula berhubungan dan komunikasi dengan Pak Yusril di era Gus Dur. Jadi itu kita merasa sebagai sebuah lompatan penting karir dua tokoh ini ketika sama-sama menjadi menteri. Pak Yusril duluan dilantik oleh Pak Gus Dur, lalu Pak Mahfud belakangan masuk sebagai Menhan ya. Apa cerita di belakang itu, Pak Mahfud? Ya, sehingga Anda berdua dapat amanah, dapat kepercayaan dari Gus Dur sebagai orang muda ketika itu sudah menjadi menteri. Ya, mungkin lewat jalan yang berbeda kedekatan saya dengan Gus Dur dan Prof Yusril. Kalau saya tuh kenal Gus Dur, ya belum lama juga, tahun 83 itu sering saya undang ke kampus saja, kenalnya di situlah. Dia kenal saya, kemudian sesudah beliau jadi presiden ingat saya gitulah, lalu dijadikan menteri gitu. Tapi dia sudah tahu karena hubungan sejak tahun 83 itu kan saya ngundang dia sebagai tokoh NU ke kampus. Saya bilang, Gus katanya, saya di Jogja nih lebih banyak Muhammadiyahnya, saya bilang. Iya. Masa NU nggak ada bicara di situ? Ayolah ke kampus saya. Nah, di situ sering datang gitu. Dan sesudah jadi menteri, sesudah jadi presiden ingat. Nah, kalau Pak Yusril mungkin hubungan aktivisme ya, kan sama-sama di Jakarta, banyak diskusi. Interaksinya lebih banyak. Kemudian di era reformasi, menjelang reformasi itu sering ketemu. Di situ lalu kemudian sama-sama ketemu di kabinet saya sama Pak Yusril di era Gus Dur. Meskipun Pak Yusril lebih kritis. Kan itu tadi kan beliau lebih masumi, lebih keras, lebih gitu. Kalau Gus Dur kurang berkenan di Pak Yusril dikritik aja meskipun sidang kabinet. Iya. Tiga di DPR dulu ya. Nah, kalau saya lebih tawadu, tapi tetap juga memberitahu Gus Dur, Gus ini salah loh, ini gini. Kalau Pak Yusril kan terbuka tuh kalau nggak bisa tuh. Iya. Nah, itu kalau saya bertemu di satu meja dengan Gus Dur dengan Pak Yusril di kabinet tuh jalannya agak beda. Pak Yusril lewat aktivisme politik, sosial kemasyarakatan di Jakarta, saya lewat kampus semula. Gitu aja. Pak Yusril waktu itu, any story behind waktu kenapa Anda jadi menteri oleh Gus Dur? Iya, saya kenal Pak Gus Dur itu kira-kira tahun 1977. Ya. Jadi waktu itu saya ketua Pusroh Islam di asrama Daksinapati UI. Jadi kami itu ada ceramah bulanan yang diundang tuh Pak Syafruddin Perwira Negara, Pak Jenderal Nasution. Nah lalu gimana sekali ini kita undang Gus Dur? Waktu itu beliau masih sehat, matanya masih melihat ya. Wah, hangat. Kan seenaknya kan ngomongnya, kita pun senang juga. Jadi ceramah Gus Dur pada waktu itu di asrama itu dan dia menyemangati kami lah untuk sejak itu sering saya berhubungan dengan beliau, diskusi-diskusi. Kadang-kadang ada Pak Nurholis Majid yang undang saya, kadang-kadang satu forum. Saya masih ada foto-fotonya, ada Pak Gus Dur, Pak M. Hainun Najib, ada Pak Nurholis Majid, ada saya. Kadang-kadang marah sama saya Gus Dur itu. Pernah satu hari itu marah betul lah sama saya, kayak begini. Jadi Gus Dur ini kan akrab sekali dengan pastor-pastor, dengan apa-apa gitu kan. Tapi suka ribut sama Muhammadiyah. Gus, Anda ini gimana? Saya bilang. Kenapa? Maksud Anda ini kalau Al-Quran tuh bukannya asyiddah walal kufar ruhama ubainahum. Anda ini asyiddah walal mu'min ruhama walal kufar. Marah betul sama saya. Pak Yusril bilang gitu ke Gus Dur. Marah betul sama saya. Lama marah itu berbulan-bulan. Gitu ya. Iya. Belum gara-gara itu. Tapi setelah itu baik lagi. Dan sampai meninggal almarhum itu alhamdulillah ya, baik sekali ya. Dan nggak ada kurangnya lah pada kita tuh.
saling hormat menghormati ya. Saya pada waktu Pak Harto menjelang akhir itu juga kan diundang tokoh-tokoh kan, saya ajak Gus Dur juga, kayak Ali Yafi, semua diundang lah. Dari kiri kanan lah diundang semua. Iya, waktu itu ya tokoh-tokoh datang memberikan ini. Saya waktu itu kan duduk sebelah Pak Harto karena saya karena saya seknek waktu itu. Ya, tapi saya ngundangin teman-teman semua kan begitu, senior semua. Nah, jadi sering kali berhubungan dengan beliau sampai saat pencalonan Amin Rais mencalonkan beliau menjadi presiden, itu terus berhubungan. Pak Matori juga menengahi. Itulah sampai akhirnya ya terjadilah ya proses pencalonan presiden di MPR tahun 1999 itu, yang Pak Amin umumkan ada 3 calon, ada Gus Dur, Bu Mega, sama saya kan terakhir-akhir itu. Oh iya, ada Pak Yusril di situ ya. Terakhir-akhir itu kan ya situasi sangat mencekam pada waktu itu, desakan supaya saya mundur, ya beri kesempatan pada Gus Dur. Sebab hitung-hitungannya kalau saya maju pecah suara, bisa pecah suara gitu. Strategi itu ya. Jadi itu ya. Gus Dur ngomong sama saya, gimana Mas Yusril? Ya sudahlah, saya bilang, saya kan beri kesempatan lah. Itu saya mundur, dan dengan mundur saya itu ya Pak Gus Dur terpilih sebagai presiden. Dan pada waktu itu habis pemilihan presiden itu sore-sore saya dipanggil Gus Dur ke Wisma Negara di komplek istana itu. Jadi saya naik ke atas, itu Pak Gus Dur nanya saya, Mas Yusril, sampean jadi menteri hukum, apa namanya itu, pokoknya menteri yang ngurusin hukum lah, katanya. Ya Gus, saya bilang gitu aja kan. Udah ngomong-ngomong, saya turun. Begitu saya turun, nah buka lift, ketemulah saya sama Kiai Abdullah Fakih, Kiai Langitan. Ada Ibu Hovifah, rombongan para Kiai Jawa Timur. Pak Fakih itu terus nyalamin saya, Pak Yusril, ya, saya mewakili para Kiai. Saya terima kasih sama sampean, ya, sampean sudah ikhlas mundur sampai Gus Dur terpilih menjadi presiden. Jadi saya bilang, Pak Kiai, ya, saya terima kasih Pak Kiai, ya. Saya minta tolong satu, saya bilang, ya, saya ini anak Masyumi, saya bilang kan, dan saya sudah ikhlas mundur, ngasih kesempatan sama Gus Dur jadi presiden terpilih. Jadi tolonglah antara anak Masyumi sama anak NU ini jangan ada beban psikologis lagi. Nah itu Pak Kiai itu manggut. Sebab kadang-kadang tuh masih ada psikologis itu ya. Antara saya dengan Pak Slamet Effendi Yusuf almarhum masih kadang-kadang masih mempersoalkan tahun 52 dulu ketika NU keluar. Gara-gara macam-macam begitulah. Ya nggak usah kita ceritakan apa masalahnya kan. Nah jadi sekarang ini kan mestinya kita sudah satu. Nah itu Gus Dur dengan saya juga begitu. Sering ngobrol-ngobrol, Mas Yusril ya, tetap ya kita harus menghadapi ini. Pokoknya orang Masyumi, orang NU ini harus satu. Saya senang sekali. Sampai beliau meninggal pun seperti itu. Ya. Kita lanjut lagi nih Pak ya. Kita lanjut lagi. Jadi tadi dengan Gus Dur, berikutnya ini guru besar termuda nih sekarang. Jadi ada banyak persamaan antara Pak Yusril dengan Pak Mahfud seperti kita diskusikan tadi. Mereka tuh juga selain sama-sama pakar hukum tata negara tadi, ya intelektual Muslim, lalu juga mereka organisasi yang sama-sama nih, sama-sama aktivis. HMI. Kalau sekarang kan kami Gerakan Islam kami HMI. Ya kan. Nah, Pak Mahfud cerita dulu deh, gimana pertemuan gagasan antara Mahfud MD dan Yusril dalam konteks himpunan HMI, gimana? Ya, jadi begini, Pak Yusril ini orang HMI, sudah menjadi instruktur, tapi tidak masuk ke darah biru sampai puncak, gitu. Sehingga tidak jadi ketua umum atau apa. Darah biru itu kayak Akbar Tanjung sampai puncak lah. Karena di UI itu, nanti Pak Yusril cerita, di UI itu memang ada dua, yang ekstra, intra. Yang intranya itu biasanya lebih cenderung lebih kuat. Di Pak Yusril itu di intra. Nah saya di UI itu Pak Yusril, karena UI itu dulu kan didirikan oleh berbagai organisasi Islam, termasuk Masyumi terutama, Masyumi sebelum jadi partai. Nah di situ itu tidak ada organisasi lain kecuali HMI di UII Jogja itu. Sehingga ketika saya masuk, saya pengkaderannya dulu dari Ibnu Ansor gitulah ikut-ikut. Nah, sesudah ke UI itu enggak ada ya.
yang milik kayak PMI atau apa nggak ada di UI itu. Jadi saya masuk ke HMI, di situ kalau menjadi aktivis intra itu harus lewat di HMI. Nggak lewat HMI nggak bisa masuk. Nggak masuk. Keluar semua. Masuk ke kawah ini dulu ya. Oleh Seleksinya sebab di itu, sini. Saya di sini dulu, meskipun hanya di tingkat universitas, tapi lalu memimpin lembaga pers mahasiswa di fakultas, memimpin badan perwakilan mahasiswa, dan sebagainya lewat HMI-nya dulu. Saya baru bentuk PMII di UI itu tahun 94. Ya, saya baca. Ketika Bapak udah jadi pejabat rektor Saya sudah. jadi pejabat rektor, saya loh kok PMII nggak boleh hidup di sini. Saya buka yang pertama menjadi ketuanya itu Marwan Ja'far. Oh, Marwan Ja'far, DPR, Itu PKB, dulu HMI PKB. juga karena nggak ada tempat lain kan, nggak ada tempat lain. Buka PMI lalu sampai sekarang ada namanya PMI Wahid Hasyim. Nah di situ jadi gerakan kami di situ bertemu sebenarnya dalam hal ini. Nah kalau cerita jadi guru besar muda itu begini, sampai dengan tahun 96 97 itu orang mau menjadi guru besar tuh tua banget. Sudah umur 55, udah mau pensiun ya baru guru besar. Baru kepikir 60-70 itu udah baru guru besar. Padahal guru besar itu kan jabatan yang ditebus dengan prestasi. Menulis, mengajar, seminar internasional apa gitu. Lah gimana kalau orang bisa cepat gitu ya, kok nggak bisa. Lalu saat itu ada peraturan pemerintah kebijakan. Orang bisa menjadi guru besar kalau sudah mempunyai derajat doktor, hukumnya mengajar sampai 850 tuh mengajar seperempat, penelitian seperempat, pengabdian masyarakat sisanya gitu sampai 850 hukum. Itu meskipun hanya doktor, lektor muda dan doktor bisa langsung ke guru besar. Aturan itu. Nah Pak Yusril di ilmu hukum tuh orang pertama yang meloncat dari lektor muda menjadi guru besar. Oke. Termuda. Sesudah itu banyak yang lebih muda. Tapi ya Pak Yusril termuda ketika pada masa itu ya. pada masa itu. Ketika profesor masih 60-70 gitu ya. 60 udah pikun-pikun tuh dulu baru profesor. Iya. Pak Yusril termuda. Sesudah itu saya nyusul tahun berikutnya. Nah, baru sudah itu banyak yang lebih muda lagi kayak Hikmahanto, Satya Arinanto tuh lebih muda. Tapi yang membuka kebuntuan profesor dulu sulit banget itu ya Pak Yusril pertama. Iya, lalu saya beri. Yang tahun 98 dulu jadi profesor ya. Pak Yusril 99 saya. 99 Pak Mahfud ya. Iya. Selisih setahun. Jadi pada waktu itu karena kami kan banyak nulis, begitu ngajukan langsung dihitung, ini sudah profesor, lebih dari profesor nih katanya. Ceramah di mana, jurnal di mana, tulis semua langsung dapat. Pak Yusril, Pak Yusril kok dapat? Saya juga dong. Juga dapat juga. Nah, sudah itu baru nyusul yang Pak Jimli juga. Pak Jimli juga usia seperti itu. Iya. Gimana pencapaian bisa didapatkan secepat itu Pak Yusril? Iya, saya tuh mulai kadang-kadang ada kepengen balas dendam juga sama orang. Iya. Oh menarik nih balas dendamnya nih. Waktu saya masih mahasiswa itu, saya dikerjain sama seorang guru besar. Saya nggak usah sebutlah namanya begitu ya. Jadi dia kerjain terus. Saya tuh nggak lulus sama kuliah. Sampai saya kuliah S2, waktu itu saya masuk rumah sakit karena kurang sehat ya. Dirawat 2 minggu, begitu saya masuk, terus beliau itu ngomong, katanya, ini mahasiswa yang nama Yusril nggak lulus. Saya bilang, ujian aja belum. Kenapa saya bisa nggak lulus? Oh ya? Ya kan? Jadi kelihatan dendam suruh. Saya tuh agak marah, saya mau angkat kursi, saya mau lempar di... Saya bilang, hari ini saya keluar dari pasca sarjana UI ini. Ya, nanti Anda akan lihat, ya, saya akan jadi guru besar di partai lebih muda dari Anda. Saya keluar, saya pergi ke Pakistan. Itu Pak ceritanya. Makanya Universitas Punjab itu? Iya, saya kuliah di Punjab. Oh begitu ceritanya. Akhirnya kan saya sekolah dari Punjab, terus saya ke Universitas Sains Malaysia. Ya kan sudah jadi doktor, masih di 30-an tahun. Nah betul yang kata Pak Mahfud, berubah peraturan, saya pangkat 3D pada waktu itu, kum saya lebih 1.000. Diajukan ke ini, saya langsung jadi guru besar. Kaget dong ya, udah langsung terpenuhi ya? Orang itu masih hidup pada waktu itu. Masih hidup. Cocok. Dan yang paling aneh itu, saya menjadi guru besar itu, zaman itu kan harus diajukan oleh guru besar senior. Iya. Harus disetujui 70%. Ya. Yang mengusulkan saya menjadi guru besar itu Charles Simawan. Ya, Charles Simawan. Ya, keturunan Tionghoa, Kristen lagi. Jadi orang nggak ada curiga. Ya, kalau saya diusulkan Ismail Sunni, wah ini mah adik ideologis kira-kira gitu ya. Muhammadiyah kan aja kan. Ini yang mengajukan Kristen. Jadi
Terus yang meminta tanda tangan yang lain itu Herman Rajaguguk almarhum. Ini harus menjadi profesor, pada tanda tangan, ya, udah 80%, terus diajukan, terus sudah jadi guru besar. Jadi memang Pak Mahfud, beliau sekolahnya linear, belajar hukum dan hukum sampai SD. Saya itu sekolahnya zigzag. Iya. Saya belok ke politik dulu, Pak. Politik, sempat ya. Sama Pak Yusril. Pak Mahfud, Pak Yusril ini kan doktornya, satu dokter hukum, kedua dokter filsafat, yang ketiga dokter politik. Belum filsafat, belum ujian. Nanti bulan Maret. Oh nanti ya? Iya, Tapi ujian. tiga itu ya? Iya. Politik. Iya. Pak Mahfud gimana melihat ini? Perpaduan tiga seperti itu, Pak Mahfud mengawinkan hukum dengan politik. Iya, memang tidak bisa gini loh. Orang belajar hukum itu kalau cukup, kalau hanya belajar pasal-pasal, cara menafsirkan, dan itu cukup S1 sebenarnya. Sudah diajari semua lah penafsiran hukum, pasal ini, pidana itu. Sehingga ketika saya lulus S1 itu, saya kan kecewa betul. Kok hukum kayak gini ya? Iya. Wah, pasalnya begini, pelaksanaannya begini. Itulah sebabnya saya masuk ilmu politik. Jadi dosen saya itu waktu itu keren-keren tuh. Ada Amin Rais, Yahya Muaimin, Afan Ghaffar. Semua yang hebat-hebat di saat itu di UGM tuh saya belajar pada mereka sebagai mahasiswanya. Jadi saya sudahnya ilmu politik, Pak Yusril. Politik ya. Baru ketiga kembali ke hukum tata negara. Iya. Nah, maka saya nulis politik hukum itu. Iya, betul yang katakan Pak Mahfud itu ya. Dulu tuh Pak Mahfud entahlah bagaimana di UI ya. Kalau di UI itu 300 mahasiswa baru. Itu yang ngambil HTN tuh nggak lebih dari 4-5 orang. Betul, sama. Nggak belajar, nggak laku. Iya. Jadi saya itu kuliah yang jurusan itu nggak ada yang laku. Jadi fakultas hukum saya ambil tata negara, fakultas sastra saya ambil kuliah filsafat. Filsafat itu mahasiswanya cuma 8 orang. Apa namanya? HTN cuma 4 ambil jurusan. Jadi kenapa? Memang kami itu mewarisi tradisi dari Profesor Loheman, Pak, yang mengajar hukum tata negara di Fakultas Hukum UI itu. Waktu sudah merdeka, Profesor Loheman itu masih mengajar, Pak. Itu kan mbahnya hukum tata negara. Sudah itu Profesor Joko Sutono, ya. Sudah itu Nasrun, Pak Suni. Nah, Pak Suni itu udah banyak politik pikirannya, karena beliau aktivis. Harun Ar-Rasyid, ilmunya tuh negara tuh nggak bergerak. Nggak menarik HTN itu. Pak Mahfud negara nggak bergerak. Akhirnya saya kemudian belajar filsafat, kemudian agak kritis berpikir begitu. Saya ambil doktor ilmu politik. Ya. Begitu ngajar tata negara, saya analisis politiknya, bagaimana dinamikanya ini keluar tuh, bagaimana pertarungan politiknya kayak apa, begitu kan? Mahasiswa mulai tertarik. Akhirnya ramai kuliah HTN itu, Pak. Kuliah HTN itu sampai satu hari. Awal 98, belum Pak Harto masih presiden waktu itu. Saya pergi dari ke Buton, itu jam itu nggak ada pesawat ke Buton itu. Jadi naik kapal ke Makassar. Di kapal itu ketemu si Margarito. Margarito Kamis. Jadi saya nggak tahu namanya Margarito, cuma dia bilang, saya mau pergi ke Jakarta, mau apa? Mau pergi Surabaya. Mau ngapain? Saya bilang, saya mau masuk UNER, mau ngambil S3. Saya udah S1, S2 di Makassar, di Unhas. Mau belajar apa? Mau belajar hukum ekonomi. Kamu mau belajar HTN aja. Nanti HTN jauh lebih penting. Saya bilang. Terbukti ke Jakarta kan, dia nggak jadi ke Surabaya. Secara rekomendasi dia masuk di. Akhirnya betul kan. Sejak itu banyak sekali yang belajar HTN Pak Mahfud. Sekarang disertasi HTN banyak jadi banyak. Iya kan dipengaruhi oleh bapak-bapak semua. Tiba-tiba orang ngetop ngikutin semua. Anunya itu kuliahnya itu jadi berubah. Jadi dinamika politiknya juga kita abaikan. Kalau dulu tuh negara aja itu nggak bergerak. Iya. Pak Mahfud, saya agak mau sedikit. Saya mau agak kalau tadi cerita lama ya, mau agak spesifik tentang hukum sekarang. Mahasiswa Fakultas Hukum itu termasuk yang paling banyak, Pak. Sekarang gitu ya. Apalagi HTN sekarang makin besar. Dan kalau kita lihat persoalan yang dihadapi ini sekarang, agak konteks ke sini Pak Yusril, hukum masih menjadi persoalan utama yang kita hadapi hari-hari ini dan sebelum-sebelumnya. Orang jadi bertanya, sekian banyak profesor hukum, ada Pak Mahfud, ada Pak Yusril, belum lagi yang dipidana, yang diperdata. Kenapa persoalan hukum masih menjadi persoalan utama? Pak Mahfud dulu deh. Saya sebelum itu, sekarang
memang mahasiswa hukum banyak karena masuk fakultas hukum tuh lebih mudah dan fakultasnya lebih banyak. Iya kan, di mana-mana selalu ada fakultas hukum. Tapi tidak semuanya kemudian produknya itu lurus dengan ilmu hukum. Lalu kenapa sekarang banyak masalah hukum tidak begitu menggembirakan di Indonesia? Kalau saya melihatnya karena itu intervensi politiknya terlalu besar menurut saya. Intervensi politiknya terlalu besar. Bukan soal profesionalisme sebenarnya. Kemudian kolusi di tingkat penegakan hukum tuh banyak sekali. Bahkan ada cerita-cerita tidak sedap gitu ya. Sekarang itu orang mau jadi pengacara itu bukan diuji keahliannya dalam beracara, tapi bagaimana melobi orang agar perkaranya menang, bukan profesionalisme ilmunya. Betul. Bahkan ada nih seorang calon pengacara bercerita kepada saya, magang seorang pengacara, diuji untuk bisa jadi asisten sang pengacara top. Ini diuji, kamu sampaikan uang ini kepada hakim, jangan sampai diketahui bagaimana caranya. Itu kalau dia bisa nyampain ke hakim itu lulus gitu. Nah, cerita seperti itu banyak bermunculan karena sekarang hukum itu lalu dijual belikan itu dan yang lebih-lebih menurut saya memang karena politiknya terlalu banyak masuk sehingga ya kita masih harus bekerja keras. Pada saatnya negara hukum itu akan menjadi penyeimbang ya dari negara demokrasinya. Tidak mungkin kita tanpa hukum. Suatu saat kalau kepepet kan kembali ke hukum lagi sejak dulu kan. Zaman reformasi misalnya. Di awal reformasi ketika Orde Baru itu sudah melenceng jauh, kemudian yang muncul kan hukum. Terjadi keseimbangan baru. Mulai melenceng lagi nanti akan muncul lagi penyeimbangnya di hukum menurut saya. Pak Yusril sebagai sekarang Menko Hukum, bagaimana seberapa challenge menghadapi ini semua gitu? Ya, pertama itu mestinya itu aparatur penegak hukum itu mempunyai persepsi yang sama terhadap norma hukum yang mau dilaksanakan atau mau diterapkan. Masalahnya kadang-kadang orang itu lebih banyak bekerja menurut nalurinya daripada bekerja menurut ilmunya. Nah, itu ya. Jadi naluri penyidik itu kan suudzon, ya kan? Kalau naluri kiai kan pasti nalurinya itu husnudzon kan. Kiai suruh jadi penyidik suruh kiai nggak cocok. Kacau ya. Begitu. Nah, jadi praduga bersalah ya. Praduga bersalah. Begitu. Dan misalnya contoh yang paling kontroversial penegakan hukum di bidang korupsi, misalnya gitu. Itu kan persepsinya jaksa, persepsi KPK, hakim, para aktivis anti korupsi itu nggak sama. Ya, maka itu saya sebenarnya mengusulkan pada waktu awal pembentukan kabinet Pak Prabowo Subianto ini agar kita ini menyamakan persepsi kita tentang satu norma hukum. Ambil satu contoh, saya bilang waktu itu, apa yang dimaksud dengan keuangan negara? Nah, ini kan tafsirnya ini macam-macam. Ya. Undang-undang keuangan negara beda, undang-undang BPK beda, putusan MK juga beda, macam-macam begitu. Nah, sehingga sekarang ini akuntan biasa, jaksa pun bisa ngitung kerugian negara. Sejak kapan jaksa itu belajar jadi akuntan? Kan jadi tanda tanya begitu. Sehingga penerapan hukum itu kadang-kadang lebih menonjolkan ego sektoralnya, persepsinya sendiri, sehingga penegakan hukum hanya demi penegakan hukum yang kaku begitu. Itu kan sama-sama kayak orang Yahudi dulu. Kenapa kitab Talmud itu diterapkan begitu kaku dan kerasnya, sehingga Allah Ta'ala mengutus Nabi Isa alaihissalam untuk tidak membawa syariat baru, tapi membuat orang Yahudi itu supaya hatinya menjadi lemah lembut, belas kasih dalam menerapkan hukum yang keras begitu. Nah, kita ini karena persepsi tidak sama, penegakan hukum jadi kacau. Nah, kadang-kadang akhirnya Presiden memberikan abolisi, Presiden memberikan rehabilitasi, amnesti. Itu karena melihat ada sesuatu yang nggak pada tempatnya diterapkan gitu. Apa yang oleh bahasa Belanda dibilang beleid, satu kebijakan. Itu jurisprudensi dari zaman Hugeratnya Belanda itu nggak boleh dinilai oleh pengadilan. Ada tsunami di Aceh, ada bencana alam di Aceh, terus mereka menggunakan anggaran ini, itu kalau diperiksa BPK salah semua. Iya kan? Pasti salah itu. Ini kok penyimpangan anggaran? Itu banyak sekali. Nggak bisa dong negara dilihat dari belakang meja. Ya ini kan orang menghadapi kenyataan, rakyat sudah menderita kan, apapun dia lakukan untuk itu. Nah, Anda lihat sendiri misalnya habis tsunami berapa banyak
kepala-kepala rumah sakit daerah, ya, itu pada diadili ke pengadilan. Kasihan saya dokter. Secara hukum. Orang lugu-lugu Pak Mahfud. Kasus itu lagi kerusuhan Maluku kan. Betul. Ada dokter di penjara kan karena beli obat nolong orang itu tanpa standar yang ditentukan oleh saya akuntansi pemerintah. pengalaman saya sebagai advokat lah, sedih saya melihat kok uang nggak seberapa Pak Mahfud ya, uang yang kadang-kadang hanya puluhan juta ya. Masih bagi orang kecil uang segitu banyak ya, tapi bagi negara sih ya uang segitu kan nggak banyak uang segitu. Dia mau beli obat, dia mau ini ngambil kader. Banyak kepala RSUD, kepala ruang bedah, banyak. COVID dipenjarakan. Di penjara. Karena nafsu orang di penyidik dia begitu di daerah, jaksa juga begitu. Apalagi main target. Nah, kamu ditargetkan harus sekian orang didakwa ke pengadilan. Ya kalau nggak ada itu kan dicari-cari. Prestasinya nangkap orang. Iya, nangkap orang. Kan padahal kan kita berpikir nih, ya sukses seorang jaksa itu kalau tidak ada lagi orang yang dituntut di pengadilan di situ, itu justru sukses sebagai jaksa kan. Artinya nggak ada orang jahat lagi. Tapi kalau orang jahat baik-baik terus dijahatkan untuk memenuhi target kan celaka negara ini gitu. Itu yang kadang-kadang. Tapi sih saya pikir betul dikatakan Pak Mahfud, kadang-kadang politiknya itu terlalu kuat ya, dan kadang-kadang itu mengalahkan norma sehingga konstitusi itu yang mestinya itu seperti kitab suci, dia merupakan guideline tentang bagaimana kita menyelenggarakan negara, tapi konstitusi itu malah jadikan alat legitimasi untuk mendukung kebijakannya sendiri. Nah, itu yang keliru itu memang. Tapi betul Pak Mahfud, kita nggak pernah pesimis bahwa suatu saat ya negara ini akan lebih baik ya. Makin banyak sarjana hukum mestinya makin berpikir lebih benar. Persis. Iya. Oke, kita lanjut yang terakhir. Masih ada? Masih ada Pak, satu lagi. Ini udah jauh banget kita udah ketik ini. Kaleidoskop Hukum tahun 2025. Pak Mahfud melihat seperti apa tahun ini? Ya ini berarti kan setahun pemerintahan Pak Prabowo, ada Pak Yusril juga di dalam. Dari kacamata hukum, Pak Mahfud termasuk orang yang meskipun bersahabat itu tadi ya, selalu Anda memberikan kritik ya ke dalam pemerintahan, dan orang seperti Pak Yusril kan juga pasti membayangkan melihat kritikan-kritikan itu. Apa yang Pak Mahfud lihat dalam setahun terakhir ini? Kita udah di ujung tahun. Kalau kita melihat sebagai sebuah kaleidoskop hukum kita. Kalau orang sering mengaitkan penegakan hukum itu dengan korupsi yang lebih banyak ya. Hukum tentu banyak aspeknya, bisa ratusan masalah, tapi yang menjadi perhatian orang itu korupsi. Dalam pemberantasan korupsi, menurut saya masih ada beberapa masalah, meskipun sudah ada kemajuan-kemajuan, sudah menyangkut masalah-masalah yang cukup besar, masalah-masalah yang cukup strategis. Tetapi kemudian kan harus ada fenomena, misalnya amnesti, rehabilitasi, abolisi, itu kan ada sesuatu di dalam proses di bawah. Kan saya melihatnya itu sesuatunya tuh namanya politik. Sehingga penyelesaiannya pada akhirnya lebih politis, meskipun amnesti, abolisi, rehabilitasi itu ya yuridis juga. Sesudah dipertimbangkan sesuai dengan konstitusi akhirnya yuridis. Tetapi pemberantasan korupsi saya kira masih menjadi agenda yang besar, yang harus kita lebih serius lagi. Kemudian tata kelola pemerintahan di dalam berbagai bidang, saya kira belum ke bawah ya, dari arahan-arahan Pak Prabowo itu di tingkat bawahnya belum merata, sehingga masih banyak masalah-masalah yang kita catat muncul. Tapi bagaimanapun negara harus berjalan, pemerintahan harus berjalan, kita tidak boleh destruktif, karena tidak boleh sampai terjadi kemacetan di bidang ketatanegaraan. Itu aja kan. Pak Yusril sebagai orang dalam seperti apa melihat seberapa ekspektasi penegakan hukum di era Pak Prabowo di Anda lihat sekarang? Memang si fokus pemerintahan Pak Prabowo ini kan lebih pada fokus pada pembangunan ekonomi yang nyata sekarang. Walaupun di dalam Asta Cita itu memang disebutkan juga memperkuat ideologi Pancasila, melakukan reformasi hukum, birokrasi dan politik. Semua itu dilakukan secara simultan, walaupun yang barangkali menonjol ke publik itu lebih banyak persoalan-persoalan ekonomi yang terungkap daripada persoalan-persoalan hukum. Dan tidak banyak berbeda sebenarnya dari apa yang sudah dilakukan Pak Mahfud dulu sebagai Menko Polhukam pada waktu itu, walaupun sekarang ini sudah dipisahkan antara Polhukam dengan Kumham IMIPAS begitu. Tapi dari segi struktur itu kerja memang lebih tajam, lebih fokus pada sesuatu.
walaupun memang kita dikejar-kejar waktu, misalnya ada putusan MK tentang pemilu yang mau tidak mau harus segera diselesaikan, dan alhamdulillah kita dalam proses pembentukan norma-norma hukum ini insya Allah akan mencapai target ya, walaupun ya kalau mencapai target pasti ada kurang sempurnaan ya, seperti kita target norma hukum ya, pembentukan norma ya. KUHP sudah selesai, masih Pak Mahfud pada waktu itu. KUHP-nya kita selesaikan sekarang, karena saya juga wanti-wanti pada semua, jangan sampai KUHP baru diterapkan awal tahun nanti, KUHP-nya masih yang lama, kemudian ada beberapa undang-undang tentang penyesuaian hukuman, restoratif justice, pelaksanaan hukuman mati, itu kita mau targetkan, mau selesaikan. Jadi sebelum berlakunya KUHP, ini semua sudah perangkat-perangkat pendukungnya itu sudah harus selesai. Dengan PP-nya Pak ya? Iya, dengan PP-nya. Walaupun ada kekurangan-kekurangan, ya kita sempurnakan belakangan. Saya bilang, KUHP juga, banyak juga yang datang ke saya bilang, saya udah koordinasi sama Pak Supratman, arahan kita adalah selesaikan aja ini dulu, ada kekurangan nanti kita perbaiki, yang nggak puas uji aja ke MK begitu. Jadi kan begitu ya, yang penting tuh jangan sampai itu nggak tercapai apa yang kita target yang dikejar mungkin ya. Iya, nah jadi dalam hal penerapan hukum sih saya melihat juga ada kemajuan yang berarti lah ya, walaupun masih banyak sekali kekurangan di sana sini, apalagi setelah kerusuhan Agustus kemarin banyak kritik terhadap Polri, sudah ada keinginan untuk melakukan reformasi juga, dan hal-hal yang memang nanti yang Pak Mahfud juga sama-sama saya anggotanya ya, Pak Jimli ketuanya, nanti kan akan disampaikan ke Pak Presiden apa hasil dari kajian reformasi ini. Tapi yang sekarang ini sudah harus ditindaklanjuti, ya mesti ditindaklanjuti. Ya, termasuk kemarin kan diskusi mengenai aktivis yang ditahan setelah Agustus itu kan juga sudah polisi juga mulai mengkaji. Dan saya kira mudah-mudahan aspek penegakan hukum ini akan lebih baik ya, walaupun sekarang ini beratnya karena media sosial kita ini luar biasa media sosial semua kita orang bisa menjadi kritikus. Kadang-kadang kita harus cek ke lapangan, ternyata nggak begitu gitu kan. Itu ikut meramaikan dunia penegakan hukum ini. Soal reformasi Pak Rusdi, kan sekarang reformasi Polri, ada yang bertanya apakah nanti selanjutnya juga akan masuk ke reformasi kejaksaan, pengadilan dan segala macam, bagaimana gagasan itu? Kalau saya pikir itu dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Ya, karena akan ikut, ya, apalagi dengan berlakunya KUHP baru, KUHP baru, mau nggak mau kan ada penyesuaian semua. Penyesuaian ya. Ya, termasuk juga sebenarnya putusan MK tentang pemilu yang baru ini, tentang threshold, tentang pembedaan antara pemilu pusat dengan pemilu daerah, itu akan berimplikasi tidak hanya kepada kepada undang-undang pemilunya, tapi undang-undang susduk termasuk undang-undang parpolnya. Mau nggak mau itu harus ada satu perubahan. Jadi kalau satu berubah, yang lain itu otomatis akan ngikut berubah. Oke. Pak Mahfud, ada lagi yang mau disampaikan? Cukup. Baik, saya kira kita sudah sampai pada ujung. Pak Yusril, terima kasih. Saya banyak memotong, Pak, karena kalau enggak, saya nggak tahu banyak banget yang bisa dibahas antara dua sahabat ini. Ada banyak inspirasi yang Anda dapatkan, terutama netizen, dan pengalaman Pak Yusril, Pak Mahfud yang begitu lengkap di pemerintahan, atau ketika mereka berada di luar, tetap bersuara kritis, di mana mereka punya pandangan dan spirit yang sama. Sampai ketemu pada ruang sahabat berikutnya. Terima kasih. Thank you, Pak. Yuk, sama-sama. Pak Yusril, terima kasih banyak. Sama-sama.